prediksi pemilu 2024. Artinya ini periode yang tidak bisa dijangkau oleh Presiden Jokowi. Biarpun beberapa bulan yang lalu salah satu anggota MK menyatakan bisa untuk calon wakil presiden. Tentu ini tidak etis dan saya yakin Presiden Jokowi tidak akan melakukan hal yang sangat konyol dan sangat melanggar daripada ketika mahasiswa dulu bergerak reformasi 98, sangat mencederai. Walaupun kita tahu anak mantu segala macam menjadi wali kota itu juga mencederai daripada reformasi 98. Kalau kita amati dengan munculnya Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, ini merupakan satu keberanian partai pendukung atau pengusung Jokowi Ma'ruf untuk mendahului starting daripada partai-partai yang dianggap bisa mengusung daripada calon presiden. Tentunya Nasdem ini juga pasti berhitung resiko ataupun kurang lebihnya dari pencalonan ini. Tapi bila kita amati daripada situasi yang berkembang dari berbagai media, ada dampak yang positif bagi Nasdem ketika memutuskan memilih Anies untuk jadi calon presiden. Ada suara yang cukup besar oleh bergerak untuk mendukung Partai Nasdem. Tentunya Partai Nasdem juga berhitung starting awal daripada pencapresan ini dari sisi partainya sendiri akan memberikan dampak yang luar biasa. Karena kalau kita ingat, ada dua hal yang selalu dilakukan oleh para pemain politik tentang popularitas dan elektabilitas. Popularitas dibangun dengan waktu yang cukup. Starting yang dianggap oleh Nasdem adalah starting yang cukup baik dengan menghitung daripada tahapan pemilu dalam sisi sosialisasi maupun sisi pada saat pencoblosannya. Tentunya dia akan berhitung di situ. Nah, kalau kita lihat dari situasi yang terjadi, kemungkinan 3-4 kandidat sangat kuat hari ini. Biarpun sama-sama kita ketahui, hampir di semua lembaga survei menyatakan 3 kandidat kuat, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Persoalannya, Anies dan Ganjar tidak mempunyai partai politik, artinya dia hanya diusung oleh partai politik, biarpun kita tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Sementara Prabowo sudah jelas partai Gerindra, dan sinyal tentang koalisinya dengan PKB, dengan Prabowo sebagai capres dan Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden semakin hari semakin menguat. Biarpun ada sinyalemen sebelumnya bahwa kemungkinan Prabowo Puan akan menjadi satu di tahun 2024. Nah, itu dinamika yang akan kita lihat di hari atau bulan berikutnya. Yang sama-sama kita tahu, ada 9 parpol yang ada di DPR. Yang pasti PDIP bisa berjalan sendiri karena cukup dalam tapi kemungkinannya dalam pandangan saya bisa dipastikan Megawati pasti butuh regenerasi dari penerus Soekarno. Jadi sangat sulit untuk tidak memastikan bahwa Puan pasti akan dijadikan calon presidennya, karena tanpa siapapun PDIP cukup. Nah, pertanyaannya, kemungkinannya Puan dengan siapa? Nah, ini akan menjadi faktor pendukung daripada
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik maupun capres yang akan diusungnya. Nah, kedua kita perhatikan, kalau dari sisi Gerindra jelas Prabowo nggak mungkin dia akan menjadi cawapres, dia pasti jadi capres. Artinya kalau deal dengan PDIP tidak terjadi, maka kemungkinan PDIP dan PKB cukup kendaraannya untuk mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Yang berikutnya bisa kita lihat Golkar. Golkar telah membentuk KIP. Banyak senyalemen atau pendapat banyak pihak bahwa KIP ini dipersiapkan untuk alternatif andai kata Ganjar tidak didukung oleh PDIP. Pertanyaannya, apakah Ganjar mau? Kedua, apakah konstituen daripada koalisi Indonesia Bersatu ini di tingkat elit bisa, di tingkat bawah apakah mau? Itu masih banyak pertanyaan. Jadi kemungkinannya Ganjar berpasangan dengan siapa? Pasti kemungkinannya kalau KIP yang dipakai, karena keputusan Rapimnas Golkar sudah jelas bahwa itu Erlangga Hartarto, maka andai kata pakai kendaraan KIP, kemungkinannya Ganjar Erlangga. Itu di posisi ketiga. Posisi keempat, dengan munculnya Nasdem, maka kemungkinan terjadi adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena kalau PKS dengan Anies itu jelas menyatu, Nasdem juga tidak bisa lepas daripada awalnya pasti dia melihat sosok seorang Yusuf Kalla, dan semua orang politik pasti tahu bahwa Yusuf Kalla adalah yang mendukung Anies di 2017 ketika nyalon gubernur dan bisa memenangkan. Artinya mentor seorang Anies adalah Yusuf Kalla. Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya Nasdem dan PKS juga tidak cukup, maka harus tetap ada Demokrat. Nah, kemudian Demokrat pasti akan memaksakan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono pasti akan didorong untuk menjadi calon wakil presidennya. Nah, pertanyaannya sekarang deal-deal ini sedang berjalan. Partai-partai juga mulai menggeliat. Memang partai pendukung pemerintah juga kalau kondisinya itu, kalau bahasa Jawanya pasti ewo pakewo, pasti menunggu amanah dari Presiden Jokowi. Tapi itu sebetulnya kalau secara politik, secara konstituen, secara partai politik sangat merugikan karena tidak ada kepastian, sehingga ketika kader bergerak, caleg bergerak, pasti pertanyaan klasik masyarakat menunggu siapa presidennya. Karena partai mengusung presiden itu akan menentukan kemenangan. Kemenangan presiden masih mendekati signifikan daripada kemenangan partai politik. Karena 2024 ini kondisi yang pertarungan sebenarnya. Artinya apakah partai pengusung Presiden Jokowi 2019 akan masih solid gak? Kalau perhitungan saya di 2023 ketika tahapan sudah memasuki tahapan KPU, dalam hal ini KPU diperkirakan Desember akan memastikan partai politik peserta pemilu, dan di Februari dia akan mulai persiapan daftar calon sementara sampai dengan daftar pemilih sementara sampai dengan DPT yang diperkirakan sampai dengan November. Artinya kalau bicara popularitas, maka dia dirugikan waktu. Partai-partai masih menunggu amanah atau perintah dari Presiden Jokowi. Partai-partai kecil kayak PSI bermanuver. Kalau kita lihat sama-sama banyak di baliho,
gambar-gambar Jokowi dengan tema Ojo Susu, gambar-gambar Ganjar yang didukung oleh PSI. Tentunya ini dinamika yang terjadi. Cuman ketika PSI mengklaim Ganjarnya sendiri belum ke arah situ. Dinamika ini sebetulnya suka tidak suka mengambil momen, tapi menjadi salah kaprah. Yang rugi ya pasti calon presidennya, karena ketika calon itu menentukan dia menjadi capres di partai politik, dia juga pasti ada hitung-hitungannya bagaimana dia memenangkan sebuah pertandingan. Nah, itu yang situasi yang kemudiannya akan tergambar. Dinamika nanti dipastikan akan bergerak ke wapresnya. Kalau jadi tentara jelas Pak Andika, Pak Gatot, AHY, ya kan, Prabowo ke capres, tapi untuk calon wakil presidennya kemudiannya Andika, Pak Gatot dan AHY itu pasti akan mengkristal, kecenderungannya pasti akan menjadi pilihan-pilihan daripada capres-capres yang muncul dari 9 partai yang kecenderungannya akan mengusung untuk kemenangan pemilu 2024. Pertanyaannya sekarang, apa dampak bagi caleg? Suatu peta yang jelas itu pernah saya lihat atau saya perhatikan Partai Hanura di Jakarta. Periode sebelumnya Hanura bisa dapat 8 kursi kalau nggak salah, ya kan? Ternyata 2019 bisa dilampaui oleh PSI dengan 8 kursi. Artinya kita ketika salah menentukan, ketika salah dalam langkah, maka caleg-caleg yang berdarah-darah dalam pertarungan itu kalau tidak memperhatikan situasionalnya, maka habis banyak, habis uang, habis tenaga, habis pikiran, endingnya kalah. Jadi harus cerdas para caleg-caleg ini. Ketika dia menentukan partai politik, menentukan dapil, harus tahu situasional. Karena politik identitas lagi dihembuskan terus. Kalau dihembuskan terus, maka peta perpolitikannya sudah bisa tergambar. Indonesia Barat seperti apa, Indonesia Timur seperti apa, tengah-tengahnya Jawa dari Banten sampai Jawa Timur seperti apa. Salah kita memprediksikan, salah kita menghitung, salah kita menganalisa, maka dipastikan dia juga akan menjadi kalah. Biarpun dia figur yang kuat, biarpun dia punya kapital kuat, tapi kalah karena partai yang salah mengusung daripada calon. Karena bisa di mapping sebetulnya Jawa seperti apa, Banten seperti apa, Jawa Barat seperti apa, Jakarta seperti apa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja seperti apa, bisa diprediksi dari awal. Artinya ketika partai salah memilih capresnya, maka itu akan mempengaruhi. Dan pasti pertarungan besar itu akan terjadi di Jawa. Karena suara apapun di luar Jawa tidak signifikan mempengaruhi daripada pencapresan seseorang. Dan suara Jawa akan menjadi pertarungan.